selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat, penuh sukacita memenuhi kita semua. Sebelum mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, Bapa yang luar biasa, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami, Tuhan, untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, renungan pagi hari ini, kiranya hikmat yang daripadamu boleh membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, hingga kami boleh mengerti akan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menjadi berkat, dan renungan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan ini saya beri judul Hidup atau Mati. Diambil di dalam Wahyu 3 ayat 1-4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Ada kalimat engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Mengapa Tuhan sampai mengatakan demikian? Nampaknya jemaat di Sardis adalah jemaat yang mendapatkan penilaian positif dari orang-orang pada masa itu. Entah karena gedungnya yang kokoh dan megah, atau karena jemaatnya yang berjumlah banyak dan makmur. Jelasnya jemaat ini adalah jemaat yang hidup di pemandangan mata manusia pada zaman itu. Namun ironinya atau kenyataannya, penilaian tersebut berbanding terbalik dengan penilaian Tuhan. Tuhan justru memandangnya sebagai jemaat yang mati atau hampir mati. Bagi Tuhan, segala yang dikerjakan oleh jemaat ini tidak ada yang sempurna di hadapannya. Mengapa? Ada beberapa hal yang dapat dilihat sampai-sampai dikatakan jemaat yang mati. Pertama, jemaat di Sardis hanya memperhatikan penampilan luar mereka. Lebih menonjolkan diri kepada kesuksesan lahiriah, kemakmuran mereka dengan kesuksesan mereka. Mereka menjadi sombong, saling memamerkan kekayaan mereka. Mereka saling berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan mereka. Yang kedua, mereka lebih mengedepankan standar manusia daripada standarnya Tuhan. Mereka lebih taat kepada kata-kata manusia daripada kata-kata Tuhan. Jadi siapa yang berkuasa di antara mereka, mereka dapat mengatakan apa saja, apa yang mereka mau.
Jadi kehidupan mereka diperhadapkan dengan standar manusia, bukan standarnya Allah. Kebenaran yang mereka ikuti adalah kebenaran manusia, bukan kebenaran Allah. Yang ketiga, mereka lebih kepada menyenangkan hati manusia dengan pujian dan sanjungan. Dan itu menjadi kebanggaan mereka daripada menyenangkan hati Tuhan. Mereka mendapat sanjungan dan pujian dari manusia dan mereka sangat bangga akan itu. Mereka sangat terberkati atas sanjungan dan pujian dari manusia. Yang keempat, mereka sukses mengelabui mata manusia dengan penampilan luar mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Namun sesungguhnya ibadah tersebut tidak memiliki kuasa dan kebenaran sejati. Inilah jemaat di Sardis. Jadi Tuhan mengatakan bahwa mereka hidup tetapi mereka mati. Bagaimana dengan gereja lokal kita? Bagaimana dengan diri kita sendiri sebagai gereja yang hakiki? Apakah kita juga dikatakan hidup atau mati? Ingat, apa yang kita kerjakan sekarang ini, kita lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena nanti semua pekerjaan kita akan dihakimi. Di dalam Kolose 3 ayat 23 yang menjadi ayat favorit saya, mengatakan apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya senang melihat waktu ada pembagian pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan. WL siapa, jaga asyir siapa, musik siapa, dan di bawahnya itu tertulis Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pujian dan sanjungan mungkin tidak dapat terelakkan manakala orang lain terberkati atas apa yang kita lakukan kepada mereka. Namun, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, agar jangan sampai dengan pujian dan sanjungan yang kita terima, kita bermegah diri dan menjadi sombong. Kalau kita bisa, atau kita hebat, atau makmur, atau kita punya harta yang berlebih, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita juga. Tetapi itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kita sebagai hamba itu harus kita ingat. Kita tidaklah lebih populer daripada Tuhan Yesus. Kita hanyalah hamba yang mendapat perkenanan Tuhan. Bukan karena kita layak, tetapi karena Ia mau memakai kita untuk menjadi alat baginya. Jika selama ini penilaian positif, sanjungan, pujian dari orang lain membuat kita terlena, sehingga kita lupa status kita sebagai hamba, bertobatlah. Marilah kita sadari dan kembali kepada posisi kita yang tepat. Sehingga apa yang kita kerjakan di dalam ladangnya tidak menjadi sia-sia. Jangan kita seperti dikatakan di dalam Matius 23 ayat 27. Kita seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Janganlah sampai kita dikatakan seperti itu.
ya, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Luarnya bersih tapi dalamnya penuh ulat, penuh kotoran. Biarlah sampai akhir tugas kita mengiring Tuhan, Ia akan memandang kita lalu berkata bahwa kita hidup dan bukan mati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Biarlah renungan ini boleh memberkati kami. Biarlah kami boleh semakin mengerti ya Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami hanya menerima sanjungan dan pujian yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Bukan daripada manusia. Dan kami harus tetap menjadi hamba yang setia, hamba yang rendah hati. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah junjungan kami. Engkaulah standar hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kami semakin hari semakin lebih serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan hamba-hambamu, para jemaatmu di SWOT keluarga besar Happy SWOT Family ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.